Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdali Mazikirwanda, NIM 2522283 dari kelas 1H PTIK. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mereview sebuah buku yang bertemakan pendidikan dengan guru pengampu Ibu Radiatul Husni SPD MPDT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Pendidikan oleh Profesor Dr. Umar Tartarahaja dan Dr. SLLA Sulo. Buku ini diterbitkan dengan kerjasama dengan Pusat Pembukuan Kedinasan dengan penerbitan Rineka Cipta. Buku ini terdiri dari 320 halaman dengan 9 buah bab yang dicantumkan. Di sini saya akan mereview bab 2 yang ada dalam buku ini, yaitu tentang pengertian dan unsur pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Yang pertama yaitu batasan tentang pendidikan. Di buku ini dijelaskan bahwa pendidikan seperti sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifat sangat kompleks. Karena sifatnya yang terkompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Ada beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Yang kelima yaitu definisi pendidikan menurut GHBN. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan yaitu memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Selanjutnya yaitu proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidikan terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan mengejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua segi tersebut satu sama lain saling tergantung. Walaupun komponen-komponen cukup baik, seperti tersedianya prasarana dan sarana seperti biaya yang cukup, jika tidak ditunjang dengan pengelolaan yang andal, maka pencapaian tujuan tidak akan tercapai secara optimal. Dalam buku ini juga tercantum perbedaan antara belajar dengan mengajar. Yang pertama, belajar diartikan sebagai aktivitas pengembangan diri melalui pengalaman, bertumpu pada kemampuan diri belajar di bawah bimbingan pengajar. Dan mengajar diartikan sebagai aktivitas mengarahkan, memberikan kemudahan. Bagaimana cara menemukan sesuatu, bukan memberikan sesuatu, berdasarkan kemampuan dimiliki oleh pelajar. Yang terakhir ada unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama yaitu subjek yang membimbing peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi aduktif. Ke arah mana bimbingan ditunjukkan atau itu yang disebut dengan tujuan pendidikan. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau yang disebut dengan materi pendidikan. Selanjutnya, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode yang akan dijelaskan oleh seorang pengajar kepada muridnya. Yang terakhir, tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan lingkungan. Itu seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas.
Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai buku. Penulis sangat jelas untuk menuliskan buku ini dan mudah untuk dipahami. Berbagai macam materi dijelaskan dalam buku ini dan kita sudah dapat mengetahui arti-arti pendidikan secara dasar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.